Halo Lur, balik lagi di Cuan Airdrop. Kita punya informasi menarik, yaitu Memev dikabarkan scam ya. Apakah informasi ini benar? Mari kita bahas sama-sama ya. Jadi awal mulanya yaitu ada salah satu member dari Memev yang mengatakan bahwasanya di Discord itu yang tersebar luas sekarang, yaitu tim daripada Memev adalah satu tim dengan project Egoverse. Nah, project Egoverse itu adalah project di tahun 2022-2023 dan berhasil di listing di tanggal 17 Februari 2023. Nah, untuk timnya ya, setelah saya cari infonya, dan memang ya saya juga tahu sebenarnya ya, memang tim dari Egoverse ataupun Memev ini memang pernah membuat project yang namanya Egoverse dengan basicnya adalah Gamma V dan juga Social V, sama ya, sama, tetapi beda kelas ya. Kalau di tahun 2023 itu masih saya rasa ecek-ecek lah projectnya ya, jadi seperti kurang bagus gitu di dalam AI-nya ataupun UI-nya ataupun graphic design dan lainnya. Itu kalian nanti bisa cek aja di video yang akan kita share nanti gitu. Jadi yang dikatakan seperti itu. Kemudian harga dari token Ego ataupun Egoverse token ini ngedam dan juga sudah di-delist ya, di-delist dari beberapa major exchange seperti Bybit, kemudian seperti OKX. Nah, itu yang membuat si user ini bilang bahwasanya Memev scam karena token yang awal aja juga harganya tidak tertolong gitu, ngedamnya jauh kali gitu ya. Dan dia juga bilang bahwasanya exit money, kata dia kan gitu. Tim dari Egoverse ini itu kayak nge-sell tokennya gitu, padahal ya kalau kita lihat nanti di dalam videonya itu tidak seperti itu ya, dan saya tidak menemukan bukti yang konkret. Tetapi mungkin saya akan coba lebih dalam lagi untuk melakukan investigasi ya, dan mungkin dari teman-teman lain dari YouTube ataupun dari channel-channel yang lain itu pasti akan memberikan informasi gitu. Jadi intinya jangan kalian terkena food aja, karena memang dia cuma ngomong, tetapi memang yang diomong ini benar ya, memang benar adanya kalau tim dari Egoverse adalah satu tim dengan Memev. Nah, tetapi untuk exit jual sell tokennya itu belum ada ya, belum ada bukti konkretnya. Jadi kita harus memperdalam lagi apakah memang ini benar atau tidak seperti itu. Tapi ya, proyeknya itu masih jalan dan juga harganya masih ada, dan kalau kita lihat di smart contract-nya dan sudah diaudit dengan sertik ya. Jadi Egoverse juga udah diaudit itu ya. Jadi tidak sembarangan lah, dan juga OKX juga melakukan announcement banyak. Kalian bisa cek aja di history OKX, nanti kita sertakan di deskripsi. Jadi jangan terlalu termakan food ya, kalian ikut-ikutan share tetapi kalian tidak tahu apa yang sebenarnya dari project ini ataupun apa kaitannya dan lainnya. Jadi smart people gitu. Jadi simak kelanjutannya di next video. Oke teman-teman, kita masuk ke website daripada ke dalam ini kontrak ya, kontrak address daripada Ego. Kita masuk ke Ego versinya, ada nggak yang asli Ego token ini. Nah ini Egonya ya. Nah, tadi kita udah permasalahkan yang ada di sini. Nah, ini Andri Cakatif ya di Bali. Ini yang problemnya karena membuat dua project, dan project pertama itu hitungannya gagal, dan ini project baru. Apakah akan sama atau tidak, yaitu yang ditakutkan oleh mereka gitu. Kemudian mereka katanya mana tadi, menipu hanya untuk uang cepat. Berarti mereka seperti selling ya. Jadi tim dari Egoverse ini melakukan selling. Tapi kalau saya lihat dari kontrak address, saya belum menemukan juga selling pressure yang dilakukan. Dan juga di sini untuk ini adalah holding paling besar 34% ini adalah
adalah vesting ya, vesting kontrak ini. Ini merupakan kontrak yang digunakan untuk vesting token itu, baik itu di treasury ataupun di tim ya, itu semuanya dari sini gitu. Ini ada GTU juga, lumayan gede. Harganya masih segini kalau di CMC. Masuk kita ke ini di BitTorrent ya. Kalian bisa baca di sini. Ini untuk token Cliff-nya. Jadi memang agak besar di timnya 12,5% dan memang investing ya. Dan Cliff ini enggak Cliff ya, Cliff 1 tahun. Cliff-nya 1 tahun nih ya. Nih, 0% Cliff 1 tahun. Next unlock 10 day. 1 year Cliff. Jadi enggak ada TCE, berarti 2023 mereka listing, kemudian 1 tahun, berarti tahun 2024 ini ya memang benar untuk distribusi ya. Di sini juga kalau kita lihat ada Februari 2024 itu mereka melakukan distribusi Januari Februari ini ya, tim 5,2%. Kita akan coba lihat di sini ini. Sebelum itu kita masuk ke websitenya dulu, Egoverse. Jadi memang sama ya, keterangan projectnya juga sama, social fee and game fee, tapi memang dia ada di apps dan juga ada di website permainannya ya. Nah, ini seperti ini nih permainannya ya. Nah, ini yang Egoverse ya, dan juga di sini Binance NFT, ada Nomis juga di sana. Nah, lagi tadi ada partnernya mereka itu, ada KuCoin dan lainnya. Our partner ada Daumaker, KuCoin, OKX, DWV Live, Dano, dan Tours. DWV ada Chainlink juga ya. Nah, ini bukan sembarangan juga nih ya, gitu. Jadi kalau mereka kayak seakan-akan ingin melakukan scam di awal langsung gitu, kayaknya tidak juga gitu. Partnernya juga bukan sembarangan, walaupun sekarang udah di delist ya dari OKX dan juga dari Bybit gitu. Nah, untuk pertanyaannya apakah memang sama ya tadi, ini buktinya. Ini white paper daripada Egoverse. Andriy Takachev ya. Ini sama dengan founder dari MEV. Ini kemarin itu memang ada keterangan di Twitter dia, di Andri ini memang dia founder dari MEV. Dan di grup dari Egoverse Indonesia itu juga ada nonton tentang partnership kerjasama antara Egoverse dan juga MEV. Itu running di Galse ya kemarin tuh. Jadi kesimpulannya memang ya tim daripada MEV adalah tim dari Egoverse juga gitu. Nah, untuk problemnya apakah mereka selling atau scam projectnya? Saya rasa tidak, karena token dari Egoverse itu di delist baru-baru ini. Ini di OKX. Ini keterangan yang saya minta dari customer support daripada OKX tentang penghapusan ya. Ada trading spot. Ini ada banyak, ada MSN, OMN, REP, Unity, IQ ya, ini IQ, dan SLN. SLN ini apa nih? Smart Layer Token kalau nggak salah ya, atau apa ya? Kayaknya ya. Ini waktu eksekusi menghapus hari ini disebut tanggal 9 Agustus 2024. Berarti bulan 8. 9 10. Berarti 2 bulan yang lalu. Itu yang baru dihapus dari OKX. Kemudian di sini ada audit yang dilakukan oleh Certic. Mereka diaudit loh. Egoverse ini juga diaudit. Jadi skornya pun lumayan. Nah, 83,96. Dan sini ini holdernya untuk Egoverse. Nah, ini counter address dari holding yang paling besar, yaitu vesting kontrak. Ini adalah vesting kontrak. Ini yang digunakan untuk distribusi kepada tim, kepada investor ataupun kepada yang lainnya, itu dari sini, ada di sini.
Makanya dia nyimpen 34,2% ini gitu. Kita bisa bacanya dari ini ya, dari si dari token ini. Kalau mau lihat apakah dia selling pressure, karena memang rata-rata distribusinya dari sini pasti, karena ini testing kontraknya. Jadi yang harus kita track adalah yang ada di sini. Address ini kita track, transfernya itu di awal-awal itu adakah yang mencurigakan seperti itu, karena memang yang cuman didistribusi itu kalian bisa lihat tadi kan di beberapa alokasi itu tidak ada TGE ya. Ada TGE itu cuma 5% dan 20% itu untuk public IDO dan juga untuk private sale. Private sale 5% dan juga public IDO 20% itu. Jadi untuk tim memang kan clear. Jadi kalau memang kita mau cari ya cari dan buktikan kalau memang mereka melakukan selling pressure. Jadi jangan sampai kita hanya put tanpa ada bukti yang jelas gitu. Jadi cuma ngomong aja nggak bisa semuanya gitu. Dan kalian yang tahu jangan ikut-ikutan kalau kalian nggak bisa cari inilah cari datanya gitu. Jadi lebih baik kita realistis gitu ya, walaupun memang harganya tokennya ngedam gitu kan, dan memang takut juga kita sebenarnya di MMV-nya gitu terjadi seperti itu. Tetapi backernya kita lihat juga di MMV, backernya juga kan bukan sembarangan juga, ada Linea, ada Nomis, kemudian ada beberapa yang juga besar juga, dan mereka juga bukan ya, kayak retweet dan melakukan retweet, repost dan lainnya itu kan. Linea juga ada gitu. Oke, kita langsung masuk aja dulu di MMV-nya dulu website. Sambil nunggu, ini tadi kita udah jelaskan untuk websitenya ini dari Egoverse. Oke, ini ada 2 token sama, yang ada di MMV juga ada 2 token. Kalau di sini Ego, yang di MMV adalah FMMV. Kemudian untuk di sini IQ, kalau di MMV token itu. Ini feeding patch influenced by the token bro. Ini kontrak addressnya ini untuk IQ, token utility-nya ini adalah IQ token addressnya. Kalian nanti bisa cek di deskripsi video untuk link-linknya. Ini lama juga nih ya, sedikit amat. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah memang ini scam atau tidak? Kalian bisa baca sendiri. Kalian kasih keterangan di komen. Kayaknya memang scam bang atau gimana ya? Kalian silahkan komen. Kalau saya pribadi sangat menyayangkan memang untuk project Egoverse ini gagal dalam mempertahankan harganya ya, karena namanya juga project game, tidak menutup kemungkinan ngedam. Bahkan bukan 1-2 project game. Si siapa yang head kemarin saya lupa, itu ada game juga itu memang. Jadi memang rata-rata untuk project game itu harganya tidak bisa terlalu bertahan lama ya. Heroes Mafia kan naik habis itu turun ya, memang seperti itu. Walaupun backupnya besar ya, memang sellingnya terlalu kuat memang ya di game ini. Makanya kalau kita di awal, kita harapnya kalau kita memang dapat alokasi langsung jual aja gitu, jangan di holding. Kalau untuk game, kalau mau holding ya holding sekedarnya aja untuk bermain gamenya atau gimana gitu. Jadi jangan harap terlalu lebih kalau untuk di gamenya itu. Jadi kalau di awal kita bisa profit, langsung take profit gitu, jangan muluk-muluk gitu. Oke, itu untuk info penting lah untuk kalian ya. Jadi ini fundamentalnya ini kayaknya udah oke. Di sini nggak ada tim ya sebenarnya. Banyak strategi partner, Linea, Dalsa, Carvi, Nomus, Amber, Formulabs, X, Ever, Linux. Collaboration-nya ada di Manta, ada Notcoin yang membantu mereka membangun. Kemudian ini sama dengan yang ada di Egoverse, lebih detail, District One, ini Space ID,
Itu partner kolaborasi mereka juga. Mana timnya ya? Ada deh timnya itu di tim. Nah ini nggak ada ya, nggak ada. Memang tim dari si MMP ini nggak ada, cuma ada Mid Our Angel ini ya. Ini siapa kita nggak tahu, tetapi kalau di LinkedIn kalian bisa cek juga nanti, itu ada untuk tim-tim mereka ya, termasuk si Andri itu ada di sana. Kita ini deh, kita lihatkan lah di dokumennya, kayaknya ada di dokumen ini. Website sosial media. Memang kalau kita mau lihat selling daripada tim ya, apakah selling atau tidak ya, itu memang agak sulit gitu lah. Jadi menurut kalian gimana kalau mereka ini udah buat project, kemudian projectnya di release dari beberapa exchange, kemudian mereka juga kabarnya seperti itu kan, tetapi tidak ada bukti yang konkret apakah memang seperti itu, dan apakah nanti akan terjadi juga di MEV? Kalau di awal mungkin enggak ya, seperti yang kita lihat itu pun harganya lumayan ya, di awal-awal itu masih tinggi gitu, hanya tinggi dari ROI, IDO-nya ada aja 0,08, berarti ya kan itu nyampe ke 0,5 gitu harganya. Ini ya, Yurika ini adalah sama ya, si Andri ini. Nah ini Bodan, si Bodan itu kan tadi di Ecoverse juga ada. Konex ini. Rata-rata ini tim dari Ecoverse. Jadi itu ya, nggak menutup kemungkinan saya, walaupun saya ikut proyek ini dari awal BGV ini, tapi ya saya nggak bisa nutupi juga, karena memang ya benar mereka buat proyek dari Ecoverse ini dulu gitu di tahun 2023 gitu ya. Dan kalau yang katakan mereka itu scam atau gimana, kalau mereka scam mungkin itu nggak lama ya, delisnya itu nggak lama, apalagi di KuCoin, di OKX. Jadi kalau ini di Agustus, kemudian mereka itu listing di Februari 2023, itu kan ada range yang sangat-sangat lumayan lama ya gitu. Biasanya kalau yang scam-scam itu, tokennya memang niat scam, mereka nggak developing lagi. Jadi ya itu cuma ngedam aja. Dan kita lihat di startnya juga dari Ecoverse itu kan, itu ada kenaikan sedikit ya, ada kenaikan di beberapa chart yang menunjukkan kenaikan harga dari Ecoverse itu. Jadi kalau dikatakan nggak ada developmentnya ya, mungkin ya akhir-akhir ini nggak ada, karena memang sepi ya. Karena memang kalau project game kalau sepi ya kayak gitu, sulit nanti untuk menaikkan harganya. Nah, dan dari Binance juga kan ada announcement bahwasanya ada kerjasama juga dari Ecoverse MEV dan Binance terkait event yang akan dilakukan. Ini kan ada kenaikan nih di sini. Jadi walaupun ya ini dikit sih, walaupun nggak terlalu tinggi, tapi ada kenaikan di sini yang masih membuat exchange itu tidak mendelis ya, karena ada kenaikan harga. Jadi tidak ngedam terus ya gitu. Tapi kalau dia ngedam terus ya langsung beli. Jadi kalau gini ya itu turun terus ya, itu otomatis langsung di release lah, nggak perlu nunggu dia naik lagi lah, itu udah ada rank waktunya mereka juga gitu. Oke lah, untuk informasi tentang MEV seperti itu aja teman-teman, dan ya silakan untuk Dior bagaimana menurut kalian. Kalau menurut saya yaitu penjelasan dari saya tentang MEV ini. Thank you.